Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif dan penggunaannya. Mungkin langsung saja ke videonya. Silahkan disimak baik-baik ya. Pada kehidupan sehari-hari, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi. Sebagian energi yang digunakan tumbuhan berasal dari matahari. Sementara itu, manusia selalu ingin bekerja secara lebih mudah, cepat, dan praktis. Untuk mendapatkan energi tambahan, manusia menggunakan berbagai macam mesin. Jenis sumber energi bermacam-macam. Pada saat ini, sumber energi utama bagi manusia yang berasal dari bumi adalah minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi secara terus-menerus dalam jumlah yang makin banyak. Selain tidak dapat diperbarui, minyak bumi juga dapat menimbulkan polusi yang berbahaya. Misalnya, minyak yang tumpah di laut dapat menyebabkan polusi air laut, sehingga makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati. Pembakaran minyak yang tidak terkendali dapat menyebabkan polusi udara, dan sebagainya. Pada suatu saat, minyak bumi ini tentu akan habis. Oleh karena itu, sudah sejak lama manusia terus berusaha mencari sumber-sumber energi selain minyak bumi. Adakah sumber energi alternatif yang dapat kita gunakan selain minyak bumi? Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, di sini yang pertama itu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Pada saat ini, sel-sel surya mulai ditawarkan di pasaran negara kita untuk dipasang di rumah-rumah. Sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai dipasang di atap-atap rumah sakit, dan atap-atap hotel di Jakarta untuk keperluan mandi air hangat. Satu-satunya masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi ini adalah matahari tidak selalu bersinar terang sepanjang hari. Mengapa? Sebab kadang-kadang matahari tertutup oleh awan. Pada kehidupan sehari-hari, energi matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi, menjemur daun tembakau, membuat garam, dan sebagainya. Ada pula yang telah memanfaatkan energi matahari untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Namun penggunaan tersebut masih sangat terbatas, dan kendaraan bermotornya pun masih sederhana. Belum secanggih kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak bumi. Kemudian energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Mengapa demikian? Bantuan panas yang terbentuk beberapa kilometer di bawah permukaan bumi memanaskan air di sekitarnya, sehingga akan dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik.
Untuk menjaga agar kapasitas sumber uap panas tidak berkurang, maka air dingin disuntikkan kembali ke dalam tanah. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi disebut Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Saat ini PLTP yang telah beroperasi adalah PLTP Kamujang. Sementara itu, PLTP yang sedang dibangun oleh pemerintah adalah PLTP Derajat 1 yang berkapasitas 55 MW atau megawatt, PLTP Salak 2 yang berkapasitas 110 MW, dan PLTP Lahendong yang berkapasitas 2,5 MW. Masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi panas bumi adalah sulitnya pengeboran tanah, biaya yang tinggi, dan sedikitnya tempat yang memenuhi syarat untuk pembangunan PLTP. Kemudian energi air. Pernahkah kamu pergi ke bendungan atau waduk? Air yang ditampung di dalam bendungan atau waduk mempunyai energi potensial yang besar. Pada suatu bendungan sungai, air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus dengan kecepatan yang tinggi saat tiba di bagian bawah bendungan. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator agar dihasilkan energi listrik. Oleh karena itu, diperlukan arus air dengan kecepatan tertentu. Maka hanya sedikit tempat di dunia yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat pembangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain bendungan, gerakan pasang surut air laut juga dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Sebuah tanggul dapat dibuat di muara sungai. Begitu pasang terjadi, air laut akan masuk ke dalam kolam dan memutar turbin yang terletak di bawah tanggul. Pintu kolam lalu ditutup. Setelah periode pasang berlalu, pintu kolam dibuka agar air kembali ke laut. Aliran air ini akan memutar turbin kembali. Putaran air ini akan memutar turbin kembali. Putaran turbin akan menggerakkan generator sehingga dihasilkan energi listrik. Dua masalah yang dihadapi apabila ingin membangun pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut adalah biaya pembangunannya sangat mahal dan hanya sedikit tempat yang memenuhi syarat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pusat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut pertama kali dibangun di muara Sungai Rans, Inggris pada tahun 1966. Dan yang terakhir, energi angin. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Permainan tersebut tentunya memerlukan angin, bukan? Tanpa angin, layang-layang tidak akan dapat terbang. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Penggunaan energi angin juga dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila ada angin besar yang bertiup. Putaran ini dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Jadi, energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Masalah yang dihadapi pada pemanfaatan energi angin dalam bentuk kincir angin ini antara lain ada dua. Yang pertama, ukurannya besar sehingga tidak menghemat tempat dan mahal. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan kecil. Oleh karena itu, harga rupiah per watt
lebih mahal daripada sumber energi konvensional atau minyak bumi dan batu bara. Kemudian yang kedua, kecepatan angin yang dibutuhkan cukup tinggi. Dengan demikian, hanya sedikit daerah di dunia yang memenuhi syarat tersebut. Di negara Belanda, kincir angin bahkan digunakan untuk memompa air guna mengeringkan tanah. Kincir angin demikian juga banyak dibangun di tempat-tempat yang rawan banjir untuk memompa air. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu energi adalah sesuatu yang sangat penting bagi makhluk hidup. Saat ini, sumber energi utama yang berasal dari bumi adalah minyak bumi. Penggunaan energi minyak bumi secara terus-menerus dalam jumlah besar selain makin mempertipis persediaan minyak bumi, juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Manusia memerlukan energi alternatif untuk mengganti sumber-sumber energi yang mulai habis. Contoh sumber-sumber energi alternatif tersebut yaitu matahari, panas bumi, air, dan angin. Energi matahari, energi panas bumi, energi air, dan energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Pemanfaatan suatu sumber energi yang tidak terkendali akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.